dapat mengikutinya secara online di YouTube. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita senang sekali bisa bersua dengan teman-teman semua. Saya lihat di sini tidak semuanya berasal dari Jogja dan tidak semuanya berasal dari UI ya. Tapi di sini ada yang berasal dari Papua, ada yang berasal dari Sulawesi, dan kampus-kampus yang lain yang ada di Indonesia begitu. Dan itu artinya bahwa acara hari ini itu diapresiasi oleh berbagai kalangan gitu, bukan hanya dari kalangan mahasiswa, tapi juga kalangan uh, ekstra kampus begitu kira-kira. Tadi kenapa ini menarik? Karena ini menjadi salah satu fenomena global ya teman-teman sekalian. Islamophobia, tidak ada Hinduphobia, tidak ada Buddhaphobia, tidak ada Buddhaphobia, tidak ada Kristenphobia begitu. Yang menjadi isu global hari ini adalah ya Islamophobia gitu. Dan ini diperbincangkan bukan hanya oleh orang Muslim, tapi juga orang-orang non-Muslim, Timur dan Barat gitu, Utara, Selatan dan seterusnya. Nah, baik teman-teman sekalian, saya akan share slide ya untuk hari ini. Dan slide saya akan saya share kepada para hadirin sekalian, teman-teman sekalian. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Dan peserta bisa bertanya ke saya, mengklarifikasi, membantah, kalau mau membantah silahkan, mendiskusikan. Dan setelah itu, maka setelah sesi peserta bertanya ke saya, nanti akan ada door prize dari teman-teman panitia, dan setelah itu akan ada pertanyaan dari saya ke peserta gitu. Dan itu akan nanti juga ada door prize ya untuk mungkin 4 orang yang merespon. Jadi akan ada 10 yang akan dapat door prize ya dalam dua sesi hari ini, 3 sesi pertama, 3 sesi kedua, dan 4 untuk sesi pertanyaan dari saya nanti. Baik, kita akan lihat teman-teman sekalian materi pada hari ini. Jadi topik kita hari ini adalah topik yang sangat menarik ya, tentang Islamophobia. Nah, Islamophobia itu yang kita pahami selama ini mayoritas terjadi di negara barat ya. Apakah benar demikian? Bagaimana bentuk dari Islamophobia itu dan bagaimana sekarang dunia Islam pada khususnya menanggapi hal tersebut? Mari kita lihat teman-teman sekalian, ada banyak sekali di media kita lihat hari ini bentuk-bentuk dari propaganda Islamophobia yang terjadi secara global begitu. Yang pertama adalah misalnya aksi-aksi anti-Islam, anti masjid ya, dengan propaganda dengan narasi anti masjid misalnya. Sebentar ya, ada gangguan. Oke, kita lanjut. Maaf ya, teman-teman ini lagi terdistract nih. Biasa ada anak-anak. Jadi ini adalah salah satu poster dari aksi orang-orang yang Islamophobic, orang-orang yang anti-Islam, ya, anti simbol-simbol Islam, dan ini terjadi di Eropa, gitu. Kemudian ada juga Stop Islam Immigration Invasion, ini juga terjadi di Eropa ya, orang-orang yang berambut pirang kita bisa melihat. Dan ini narasi Islamophobia yang ada di India, teman-teman sekalian, atau hadirin sekalian. Dan apa dampak dari narasi ini? Kita bisa melihat hari ini Muslim di India itu terdiskriminasi dan terdiskriminasi dan mendapatkan berbagai macam hal yang buruk gitu, baik secara fisik, tempat tinggal mereka, di sekolah, tempat kerja dan seterusnya. Nah ini adalah, dan ini juga ya gambar yang beberapa tahun terakhir menghiasi media. Seorang biksu Buddha di Myanmar yang bernama Ashin Wiratu yang mempropagandakan narasi-narasi anti-Islam yang menciptakan kebencian akhirnya di kalangan masyarakat Buddhis terhadap Muslim di Rohingya, dan dampaknya sangat buruk sekali gitu. Ini adalah dari Islamophobia yang bisa kita lihat. Nah, sekarang poin yang kedua adalah, kalau begitu pertanyaannya, Islamophobia itu apa sebenarnya? Gitu ya, Islamophobia itu apa? Nah, di sebelah kanan kalian bisa melihat definisi Islamophobia. Dalam makna yang sangat sederhana, Islamophobia itu adalah unfounded hostility toward Islam, atau sebuah kebencian, bentuk kebencian yang tidak berdasar terhadap Islam. Tidak berdasar itu maksudnya apa? Kenapa sih kamu benci sama Islam? Enggak ada alasan, pokoknya Islam itu jahat, Islam itu buruk. Islam itu tidak semua jahat loh, tidak semua buruk. Ya tidak ada, pokoknya Islam buruk, titik gitu. Nah, itu tuh bentuk-bentuk dari sikap Islamofobik. Jadi mereka nggak mau mendengarkan
Pokoknya Islam itu buruk, titik. Nggak ada lagi pembahasan gitu. Nah, dampaknya adalah ya unfair discrimination. Diskriminasi yang tidak fair. Umat Islam itu menjadi tidak mendapatkan tempat yang layak, yang toleran, yang setara di tengah masyarakat gitu. Gara-gara pemikiran seperti itu, akhirnya dampaknya buruk terhadap Muslim. Itu satu sisi ya. Nah, definisi yang lain ada yang mengatakan bahwa Islamofobia itu adalah produk dari pola pikir liberal Barat yang terbatas pada pemahaman sempit tentang sekularisasi yang tidak dapat mengakomodasi agama lain seperti Islam. Nah, kalau dalam definisi ini itu dijelaskan bahwa Islamofobia itu adalah pola pikir yang meyakini bahwa yang paling benar itu adalah liberalisme Barat. Yang paling benar itu adalah konsep kehidupan Barat, sehingga ketika ada konsep-konsep keyakinan-keyakinan lain yang datang, itu dianggap sebagai musuh, ancaman, gitu. Pokoknya liberal yang paling benar, konsep HAM yang paling benar, konsep individualis Barat yang paling benar, sehingga ketika Islam datang, Islam dianggap mengancam kebebasan, mengancam konsep-konsep berpikir mereka. Nah, itu juga adalah bentuk Islamofobia, itu. Kemudian sentimen anti-Muslim terkait dengan batas-batas pluralisme dan multikulturalisme di Barat. Jadi Barat itu kan memahami bahwa kita harus menghargai hak asasi manusia, kita harus menghargai kebebasan beragama. Tapi ada pengecualian, ya kan, yang sering kita lihat. Tapi kalau Muslim yang memakai kerudung, Muslim yang menampakkan tempat ibadah mereka di publik, maka itu tidak boleh. Karena itu dianggap ancaman terhadap sekularisme Barat, ancaman terhadap Barat. Terus kalau begitu, apa definisi dari pluralisme dan multikulturalisme itu? Apa definisi dari bahwa kita harus menghargai perbedaan? Nah, ini menjadi sesuatu hal yang kontroversi akhirnya. Barat di satu sisi mengatakan kita harus menghargai HAM, kebebasan beragama, kebebasan beribadah. Tapi di sisi yang lain, ketika Muslim datang, itu malah dikecam sedemikian rupa, dilarang sedemikian rupa. Nah, inilah bentuk Islamofobia menurut definisi Islamofobia. Nah, teman-teman sekalian, dilanjut tentang Islamofobia. Nah, ini sebenarnya begini, Islam itu dipahami oleh kalangan non-Muslim dari dua sisi, ya, dari dua sisi. Ada yang memahami Islam itu ya tidak setuju terhadap Islam, mengkritik pemikiran Islam, mengkritik gagasan Islam, tapi tidak membenci Islam, gitu ya, mengkritik tidak setuju dengan pemikirannya, gitu. Tapi kepada umat Islam ya toleran, baik, gitu. Jadi perbedaan pendapat dan itu hal yang alamiah. Dan tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu konflik dan seterusnya. Jadi perbedaan pendapat yang sifatnya alami. Nah, ini kalau di foto ini disebut sebagai open views of Islam, ya, pandangan yang terbuka terhadap Islam. Jadi Islam itu sama dengan keyakinan yang lain, ajaran yang lain. Berbeda pendapat itu tidak masalah, dan kita punya kewajiban untuk saling toleransi satu sama lain. Jadi Islam diposisikan sebagai keyakinan dan kultur ideologi yang sama dengan yang lain, sehingga biasa saja. Nah, ini pandangan kalangan non-Muslim terhadap Islam yang sifatnya terbuka dan positif, itu tidak ada masalah. Tapi kalangan Islamofobik itu berbeda, ya. Islamofobik itu pandangan mereka adalah close views of Islam. Nah, ini saya coba buat poin-poinnya di slide ya. Yang pertama, mereka memandang bahwa Islam itu agama yang kaku, anti perubahan. Islam itu pasti buruk gitu ya. Islam itu anti perubahan, tidak mau menerima perbedaan gitu. Anti terhadap non-Muslim, anti terhadap Barat, pokoknya semua selain Islam dibunuh. Nah, itu keyakinan orang yang fobia itu. Mereka itu pikirannya Islam itu pasti jahat, buruk dan seterusnya. Ya kan? Eksklusif. Eksklusif itu artinya adalah ya Islam itu cuma pengen Muslim saja yang baik gitu. Yang lain tidak perlu, yang lain dibunuh saja gitu kan. Yang lain kita kerasi saja gitu. Ini pandangan-pandangan negatif Islam nih. Jadi mereka yang punya fobia terhadap Islam itu memandang Islam dengan cara yang sangat buruk, yang sangat negatif. Kemudian mereka juga memandang bahwa Islam itu ya inferior, rendah dibanding Barat. Ya, orang-orang Barat memandang Islam itu apa sih gitu? Teroris, anti HAM, merendahkan perempuan, anti kemajuan, anti pendidikan dan seterusnya. Kemudian agresif, ya, pro kekerasan gitu. Islam itu agresif, tidak menghargai perbedaan, di mana-mana melakukan aktivitas pengeboman, penghancuran dan seterusnya. Gitu.
Islam itu adalah ideologi politik. Jadi umat Islam itu kalau ramah itu jangan percaya, ya. Kalau Islam yang baik ramah jangan percaya. Itu pasti mereka punya U di balik B katanya gitu. Punya udang di balik batu. Pasti no free lunch. Nggak ada makan gratis. Pasti Islam itu ketika baik, ketika Islam datang ke negeri Anda, maka hati-hati. Mereka pasti akan menguasai negara Anda, menghijaukan negara Anda, dan seterusnya. Jadi jangan percaya sama Muslim. Mereka tuh punya misi yang berbahaya. Nah, ini yang terjadi di India, ya. Jadi India, mereka mengatakan ya Indianistan dan seterusnya. Ya, Istan itu maksudnya lebih lekat ke label-label Islam seperti Pakistan dan lain sebagainya. Kemudian suara Muslim tidak perlu didengar. Jadi kalau Muslim ngomong, Muslim bicara itu cuman lip service saja, tidak perlu didengar gitu. Kalau Muslim mengatakan kita itu anti kekerasan kok, kita itu toleran, itu nggak perlu didengar tuh. Nggak perlu percaya dengan itu semua, ya. Percaya saja bahwa mereka itu teroris, ekstremis, dan berbahaya. Gitu. Jadi betul-betul close view, ya. Pokoknya Islam itu nggak perlu didengar, tidak punya hak dan seterusnya. Nah, sehingga menurut mereka sikap anti Muslim sebuah kewajaran, sama dengan kriminal, pencuri kan. Pencuri itu ya apapun yang mereka katakan, ya pasti salah karena mereka kriminal. Jadi sama dengan posisi ini, Muslim itu adalah kriminal. Mereka punya pemikiran yang eksklusif dan kriminal, berbahaya, sehingga Muslim itu layak dimusuhi. Dan ketika terjadi kekerasan pada Muslim, ya itu sudah wajarnya, gitu. Karena ya mereka memang orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, gitu. Nah, sehingga inilah gagasan-gagasan seperti inilah yang akhirnya di mana-mana menyebar, kemudian membuat orang-orang yang tidak punya kesadaran itu bertindak berlebih pada Muslim. Ya, tahun 2019 ada Brenton Taran misalnya. Brenton Taran yang melakukan pembunuhan secara bebas kepada Muslim yang ingin salat Jumat 2019. Kemudian jauh sebelum itu ada penembakan di Denmark kalau tidak salah, gitu ya. Tembak sekitar 80 orang yang sedang berkemah di pinggir jalan, gitu, dan seterusnya, gitu. Di mana-mana ada banyak pembunuhan, penusukan, penghancuran properti dan seterusnya. Itu terjadi karena ada perasaan yang memandang Islam sebagai musuh. Itu karakteristik dari Islamofobia, ya. Nah, terus bagaimana dengan sikap orang-orang yang kritis terhadap Islam? Orang kritis tidak selamanya Islamofobik. Ya, mungkin mereka kritik pemikirannya, tidak setuju dengan gagasannya, itu hal yang wajar, hal yang biasa. Tidak selamanya orang yang kritis terhadap Islam itu kemudian menjadi Islamofobik, gitu ya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk Islamofobia yang sering terjadi sampai hari ini? Diskriminasi, eksklusi, violence, dan prejudice. Ya. Kalau eksklusi itu maksudnya apa? Umat Islam itu tidak mendapatkan tempat atau tidak mendapatkan tempat yang layak di tempat kerja. Gitu. Mereka tidak mendapatkan tempat yang layak di tempat kerja. Banyak orang-orang Muslim misalnya di banyak negara, di Eropa misalnya, itu yang akhirnya mencari tempat bekerja di tempat lain, di negara lain, karena kenapa? Di negara mereka berada, lahir, walaupun mereka itu bukan warga negara asli, ya, pendatang dari Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya, mereka tidak mendapatkan tempat yang setara di tempat yang mereka. Di Perancis, orang yang berhijab, ya itu dibatasi di tempat di sekolah gitu. Baru beberapa hari kemarin ada ketua, seorang perempuan Muslim, ketua komunitas pelajar di Prancis itu datang ke parlemen, dan banyak anggota parlemen yang walk out gitu, yang keluar karena kenapa? Mereka mengatakan tidak layak orang memakai pakaian agama tertentu masuk di forum ini. Itu melanggar konstitusi kita. Walaupun sebagian besar anggota parlemen yang lain mengatakan konstitusi yang mana yang dilanggar gitu. Bahkan konstitusi kita itu mengajarkan kita harus toleran terhadap simbol-simbol agama lain. Nah, gitu. Tapi itulah nyatanya, ya. Ada orang-orang yang tidak setuju kalau Islam itu terlibat dalam dunia kita. Mereka ini orang yang berbeda, itu exclusion, tempat kerja juga sama. Banyak orang-orang Muslim di Perancis mencari tempat kerja yang lain di luar sana, di luar Perancis. Kenapa? Mereka susah mendapatkan pekerjaan. Gitu. Violence, kekerasan terhadap properti, rumah, fisik itu banyak sekali terjadi. Prejudice, ya, gambaran-gambaran terhadap negatif tentang Islam baik dilontarkan oleh para politisi melalui media sosial dan seterusnya. Tahun 2020 Emmanuel Macron Prancis itu pernah mengatakan bahwa Muslim seluruh dunia itu bermasalah. Gitu. Donald Trump mengatakan 2019 pada saat kampanye,
kayaknya kita harus melarang Muslim masuk ke Amerika karena Muslim bermasalah. Banyak sekali, ya. Itu prejudis. Kemudian ada diskriminasi di berbagai tempat, kerjaan, pendidikan, lembaga kesehatan dan seterusnya. Jadi ini adalah 4 poin, ya, contoh-contoh dari bentuk diskriminasi yang terjadi atau Islamofobia yang terjadi di berbagai negara, khususnya di Eropa. Kemudian kita masuk pada terus siapa saja yang menjadi aktor yang mempropagandakan ini, ya. Ada 3 sebenarnya aktor utama kalau kita bisa melihat. Yang pertama adalah pemerintah dan politisi. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ada Emmanuel Macron Prancis, kemudian ada Donald Trump. Donald Trump itu, teman-teman sekalian, itu ngerinya. Saya pernah menulis tentang ini, ya. Gara-gara hate speech-nya Donald Trump, itu tingkat Islamofobia itu bahkan lebih tinggi daripada 9/11 2001. Jadi kalau saat itu Islamofobia itu cuma sekitar 91 kasus pasca 9/11 2001 itu. Tapi di era Trump 2016 itu bahkan lebih dari 100 gitu. Kasus Islamofobia gara-gara hate speech yang dilontarkan oleh pemerintah atau politisi yang ada waktu itu. Itu semakin itu betapa dahsyatnya propaganda atau framing atau narasi-narasi yang diciptakan oleh para politisi untuk menciptakan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah intelektual. Banyak penulis-penulis baik buku, jurnal, artikel itu juga yang sama menulis tentang hal-hal yang negatif tentang Islam. Islam digambarkan sebagai teroris, ekstremis, radikal, ancaman, berbahaya. Kalau intelektual senior, ya, yang sering dikatakan, yang sering disebut sebagai intelektual yang anti-Islam itu adalah Daniel Pipes misalnya. Kemudian ada orientalis yang lain juga gitu selain Daniel Pipes yang banyak menulis tentang ancaman Islam dan seterusnya. Bahkan Samuel Huntington, seorang profesor politik, juga disebut sebagai bagian dari satu kolam, ya, orang-orang yang antipati terhadap Islam. Yang kedua, kemudian media massa atau media sosial. Media massa itu yang sangat menjadi medium atau alat atau sarana untuk menciptakan narasi yang negatif terhadap Islam. Contohnya misalnya kita bisa lihat, ya, ini adalah temuan dari The Guardian. The Guardian menyebutkan bahwa sebuah serangan, teror, atau aktivitas kekerasan yang dilakukan oleh Muslim itu pasti akan diliput 357% dibanding ketika kekerasan itu dilakukan oleh aktor-aktor yang bukan Muslim. Nah, di sini dia mengutip hasil penelitian dari Universitas Alabama, ya, tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Muslim kekerasan atau aktivitas teror yang dilakukan oleh Muslim itu akan diliput 105 headlines dibanding dengan kekerasan-kekerasan yang lain selain yang dilakukan oleh Muslim gitu. Nah, padahal faktanya dari riset yang lain misalnya, kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat, kekerasan terorisme domestik itu paling banyak dilakukan bukan oleh Muslim, tapi oleh kelompok sayap kanan yang ultranasionalis, yang sangat rasis, ya. Mereka memperjuangkan hanya nasib kulit putih saja, yang lain harus keluar semua dari Amerika gitu. Dan mereka lah yang paling tinggi dan yang paling banyak memakan korban. Dan ini sebenarnya fakta-fakta yang terjadi atau data-data yang terjadi bukan hanya sekarang atau beberapa tahun terakhir, tapi sejak dulu tahun 90-an sudah ada buku yang nulis tentang itu. Gitu. Kelompok-kelompok Islam atau orang Muslim yang melakukan kekerasan itu angkanya tidak banyak gitu. Bahkan kalau di sini kan dari 60 lebih insiden itu sebagian besarnya bisa dicegah gitu. Ya, sebagian besarnya bisa dicegah. Sementara yang kelompok-kelompok sayap kanan lah sebagian besarnya berhasil gitu. Tapi kok kenapa serangan Muslim saja yang paling banyak diliput? Nah, itu media itu paling suka dengan bad news is a good news, karena kerangkanya sekarang secara global itu Muslim negatif. Mereka mengeksploitasi emosi negatif Muslim dengan cara pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Karena kalau Muslim yang diberitakan pasti yang melihat banyak, yang membaca banyak, yang menonton banyak. Gitu. Karena dari dulu didesain begitu. Gitu. Tapi kalau yang melakukan kekerasan itu bukan Muslim, ya pembacanya cuma sedikit kan, susah digoreng gitu, susah di framing gitu, ya kan? Nah ini perspektifnya dia begitu, tapi ini adalah menjadi suatu hal yang Islamofobik gitu, suatu hal yang menjadi diskriminasi terhadap Muslim yang tidak fair terhadap Islam. Nah terus kemudian
kenapa sih terjadi Islamofobia? Nah, ini pertanyaan yang mungkin selalu muncul di benak kita. Kenapa sih terjadi Islamofobia? Apa sebabnya? Ya, saya membagi dalam dua sebab. Sebab yang sifatnya individual dan sebab yang sifatnya struktural. Kalau individual itu apa? Pemikiran eksklusif, ya. Pemikiran rasis, kita lebih baik daripada mereka. Kami yang kulit putih ini lebih hebat dari mereka, lebih baik, lebih layak dari mereka. Itu muncul akhir-akhir ini di era popularitas gerakan sayap kanan di Eropa. Kemudian yang kedua, minim pemahaman. Jadi mereka sudah sangat eksklusif. Sisi yang lain, minim pemahaman terhadap Islam. Ya, mereka tidak ngerti Islam itu apa. Nah, karena mereka tidak ngerti Islam, ditambah lagi frustrasi dan depresi terhadap kondisi yang ada, ditambah lagi terpapar propaganda dia, ya sudah. Ini menjadi sebuah hal yang komplit untuk terciptanya orang-orang yang Islamofobik. Bahkan akhirnya mereka menjadi teroris, ya, teroris yang meneror kelompok-kelompok Muslim. Kalau di Amerika kan sekarang bukan lagi Muslim yang menjadi target, tapi orang Asia, ya kan? Bukan lagi anti Muslim, tapi anti Asia, gitu. Anti kulit berwarna itu muncul. Dan siapa pelaku-pelakunya? Kelompok-kelompok sayap kanan yang white supremacists, kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak atau supremasi warga kulit putih. Gitu. Jadi pemikiran eksklusif, minim pemahaman terhadap Islam, frustrasi atau depresi dengan kondisi yang ada, terpapar propaganda, dan akhirnya terciptalah sosok-sosok yang Islamofobik. Yang kedua adalah faktor struktural. Ini juga banyak ya teman-teman sekalian. Kondisi ekonomi politik yang sangat neoliberal itu menciptakan kesenjangan yang luas. Gitu. Kalau di Eropa, di Amerika pada khususnya itu kan jaminan kesehatan itu tidak ada, jaminan pendidikan tidak ada gitu. Jadi yang mau dapat pendidikan yang layak dan kesehatan yang layak ya harus bayar asuransi dan lain-lain sebagainya. Nah itu menimbulkan apa? Kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, orang-orang yang tidak punya rumah, dan dampaknya apa? Kriminal kan, gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu menjadi gampang terpapar kriminalitas dan termasuk gampang terpapar ideologi-ideologi yang berbahaya, pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Nah ini kegagalan siapa? Kegagalan sistem ekonomi politik satu dan kegagalan penguasa menciptakan kesejahteraan, keadilan dan keamanan. Kalau teman-teman melihat misalnya ya, ada satu tulisan bagus tentang yang melihat kajian-kajian tentang Islamofobia di Eropa, dan salah satu sebab dari Islamofobia itu adalah itu economic deprivation, kondisi ekonomi yang buruk, ketidakadilan hukum, keamanan yang tidak hadir gitu. Dan orang-orang yang melakukan aksi-aksi itu, termasuk Brenton Tarrant itu udah punya kelainan mental, rasa frustrasi, depresi, dan terpapar propaganda. Ditambah lagi kondisi itu anak muda ya, yang seharusnya produktif, tapi terpapar, kemudian mungkin dia tidak mendapatkan tempat yang layak di masyarakat, tidak mendapatkan kebutuhan dasar dia, akhirnya sudah dia melakukan aksi-aksi teror terhadap Muslim. Nah, jadi faktor ekonomi politik, kegagalan penguasa, kemudian kebijakan penguasa terhadap Islam dan Muslim, ya. Jadi ini juga pendekatan struktur karena penguasa kekuasaan itu kan mampu untuk mendesain kondisi di masyarakat, bekerja sama dengan pengusaha, bekerja sama dengan media untuk membuat desain sebuah gagasan dominan di sebuah negara, gitu. Akhirnya Islam dan Muslim yang menjadi buruk, gitu. Kebijakan penguasa itu bisa dalam makna yang aktif atau pasif. Gini. Di Denmark itu kan sering sekali beberapa kali kita melihat Jilan Fosland atau media sana yang suka sekali mengkritik semua hal. Kristen dikritik, dibuat kartun yang aneh-aneh, termasuk Islam. Gitu. Nah, sebenarnya kan seharusnya mereka itu paham bahwa Muslim tidak setuju dengan itu. Tapi ya mereka buat gambar Nabi dan seterusnya. Dan pemerintahnya bilang apa? Ya itu hak mereka kan. Nah, pemerintah membiarkan aksi-aksi Islamofobik terhadap Islam itu sebenarnya bentuk dari kebijakan mereka, bahwa mereka setuju dengan itu. Gitu. Jadi kebijakan penguasa yang tidak menjadikan itu sebagai sebuah pelanggaran. Kebijakan penguasa yang membiarkan hal-hal yang Islamofobia itu bagian dari ya kebijakan yang juga Islamofobik gitu. Jadi ketika penguasa tidak melarang aksi-aksi rasisme, kemudian narasi-narasi yang negatif terhadap Islam, itu sebenarnya adalah bentuk dari persetujuan penguasa terhadap Islamofobia dan diskriminasi. Jadi inilah yang terjadi, ya, kondisi yang buruk karena kekuasaan yang gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dan di sisi yang lain, penguasa membiarkan atau bahkan mendukung aksi-aksi Islamofobia. Gitu. Jadi ada dua faktor kalau kita lihat gitu. Mengapa
Islamofobia itu terjadi secara global. Nah, ini kita percepat saja karena bicara mengenai sejarah. Nah, kapan sejarah Islamofobia itu muncul? Islamofobia itu muncul bukan sekarang ya, tapi dia muncul di abad-abad yang lalu. Bahkan dua abad setelah Nabi lahir gitu ya. Jadi abad sekitar tahun 700 Masehi. Berarti Nabi meninggalkan tahun 631 gitu ya. Berarti 200 tahun setelah Nabi meninggal, ini di eranya dinasti Umayyah ya. Pada saat itu Muslim melakukan ekspansi militer luar biasa di mana-mana termasuk Spanyol. Dan bagaimana kalangan kalangan Nasrani di Spanyol itu merespon Muslim karena mereka tuh paham tentang Islam itu apa, sehingga mereka merujuk kepada ada seorang ahli kitab ya yang disebut sebagai Peter the Venerable di sana yang menulis tentang Islam, tapi menulis dengan kerangka yang negatif gitu. Mereka menggambarkan Islam itu sebagai sekumpulan barbar ya, orang-orang yang cinta kekerasan. Kemudian di era perang salib itu kalangan Nasrani dari Eropa, utamanya para elit-elit politik, itu cara mereka untuk mengajak orang-orang para petani, orang-orang kecil di sana untuk ikut perang itu dengan cara membuat gambaran negatif tentang Islam, bahwa Islam ini adalah ajaran yang sesat gitu. Nabi Muhammad itu bukan nabi, dia adalah penciplak ajaran Kristiani. Kemudian Nabi itu sebenarnya penyembah berhala gitu. Nabi itu menyebarkan Islam dengan kekerasan. Jadi masyarakat di Eropa waktu itu ditakut-takuti supaya mereka terpompa semangatnya dan kemudian ikut dalam perang tersebut gitu. Jadi di era ini itu Islamofobia atau gagasan-gagasan buruk tentang Islam itu dijadikan alat politik untuk mengerahkan atau untuk mengajak masyarakat untuk perang melawan Muslim. Kemudian di abad 16 ya, Martin Luther King itu juga Protestan ya kalau tidak salah ya, pendiri Protestanisme, itu memberikan gambaran juga yang buruk tentang Islam. Islam sebagai the work of the devil, kerjaan iblis. Kenapa? Karena Martin Luther mengatakan Islam itu ya Islam lebih baik daripada Kristen. Nabi Isa Yesus bukanlah Tuhan tapi nabi. Nah, ini menurut Martin Luther ini sebagai the work of devil. Ini adalah gagasan iblis ini gitu. Kok bisa-bisanya mereka itu menuduh kita itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan tapi nabi gitu. Kemudian Martin Luther juga mengatakan bahwa Islam itu adalah religion of violence, brutality. Islam itu agama kekerasan dan brutalitas, disebarkan secara berdarah-darah dan seterusnya. Nah, kemudian berlanjut di abad 17 sampai sekarang, ya. Di era abad 17 sekarang itu kajian tentang Islam itu tidak selalu negatif ya. Banyak juga akhirnya yang menggambarkan Islam dengan cara positif sampai sekarang. Yang betul-betul fokus mengkaji Islamnya bukan untuk menjadikan Islam sebagai hal yang buruk, tapi mengkaji Islam, budaya, tradisi, pemikiran dan seterusnya. Gitu. Nah, tapi tetap saja sampai hari ini masih banyak juga intelektual atau peneliti-peneliti yang mengkaji Islam itu dengan gambaran yang buruk, baik terhadap perempuan, terhadap isu keluarga, terhadap politik Islam, terhadap isu perang atau jihad dalam Islam dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian ini ya upaya global hari ini untuk menghadapi Islamofobia. Ini khususnya di dunia Islam dan organisasi internasional. Ya, PB itu sudah mengakui, sudah mengadopsi resolusi OIC atau OKI tentang perlawanan terhadap Islamofobia. Jadi organisasi internasional hari ini seperti PBB dan OKI, Organisasi Kerjasama Islam, itu sudah bersepakat bahwa Islamofobia adalah penyakit global yang berbahaya yang harus dihadapi bersama, dan solusinya adalah meningkatkan dialog, kesepahaman, sehingga terjadi pemahaman yang positif tentang Islam. Itu satu. Itu di level organisasi internasional, ada OKI, kemudian ada PBB. Walaupun hari ini juga kita tidak melihat peran mereka yang signifikan ya. Utamanya menghadapi diskriminasi terhadap Islam secara sistematis melalui negara gitu. Seperti Rohingya, Xinjiang, kemudian di India, kita tidak melihat aksi-aksi yang signifikan gitu. Bahkan sampai hari ini tetap banyak yang terdiskriminasi, terbunuh, terampas harta dan seterusnya. Kemudian di Amerika itu ada sebuah kelompok yang namanya CAIR, Center of American Islamic Relations. Dan mereka banyak melakukan aksi-aksi advokasi, kampanye untuk menciptakan image atau gambaran positif tentang Islam. Mereka juga datang ke Hollywood, dialog,
perkenalan dengan produser film untuk supaya produser film itu bisa menggambarkan Islam dengan gambaran yang lebih positif gitu. Selama ini di Hollywood itu kan gambaran Islam itu ya kalau bukan teroris, ekstremis, licik ya, gitu-gitulah gambaran tentang Islam di sana gitu. Nah, Chair dan beberapa kelompok Islam di Amerika itu berupaya untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi yang positif tentang Islam. Kemudian ada juga tokoh-tokoh Islam independen ya yang ada di Barat sekarang. Ada Omar Sulaiman di Amerika, ada Yusuf Estes, Mufti Menk, Noman Ali Khan, ya, dan seterusnya itu yang sekarang juga aktif berceramah dan muncul di media-media sosial. Di YouTube ceramahnya bisa dilihat jutaan kali viewers di sana kan, gitu. Dan nanti hari ini juga sesi kedua akan ada teman-teman yang mahasiswa saya yang nanti akan presentasi tentang peran dari seorang travel vlogger, ya, seorang Yahudi Amerika yang ternyata juga ikut menyumbang narasi yang positif tentang Islam. Jadi kerjanya itu keliling-keliling dunia, tapi di banyak videonya dia adalah seorang Yahudi Amerika. Banyak videonya dia menggambarkan Islam itu sebagai gambaran yang sangat positif gitu. Bahkan dia mengatakan bahwa ya Islam itu, Muslim itu adalah komunitas yang paling saya cintai. Salah satu dari komunitas yang paling saya cintai dengan kebaikan mereka, dengan keramahan mereka, dengan royalitas mereka dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi sudah ada upaya global seperti ini yang terjadi baik dalam level internasional, organisasi internasional, negara, kelompok termasuk individu-individu. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah tadi ini kita sudah membahas bahwa Islamofobia itu terjadi di Barat. Majority, mostly. Pertanyaannya adalah apakah Islamofobia itu juga terjadi di negeri Muslim? Nah, ini pertanyaan yang menarik teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mengatakan ya nggak mungkin lah. Gimana mungkin Islamofobia terjadi di negeri Muslim? Mustahil, impossible, nggak masuk akal. Tapi ini ada satu kajian yang menarik ya. Islamofobia in Muslim Majority Societies. Di situ dia banyak penulis yang menggambarkan bagaimana studi kasus di Malaysia, di Mesir, di Turki, dan seterusnya. Dan mereka menemukan bahwa ternyata Islamofobia juga terjadi di negeri-negeri Muslim. Bagaimana bentuknya? Nah, poin yang pertama adalah Islamofobia dalam buku ini, teman-teman sekalian, Islamofobia itu digambarkan sebagai bukan hanya praktek diskriminasi, tapi gagasan superioritas Barat terhadap Islam. Jadi, nah ternyata sampai hari ini negeri-negeri Muslim itu kan mayoritasnya itu kan negara bekas jajahan Barat, gitu ya, bekas jajahan Barat sampai hari ini. Dan setelah Barat pergi dari dunia Islam, pemikiran mereka masih nyantol di dunia Islam. Ditambah lagi kebanyakan elit-elit intelektual Muslim itu belajar di Barat, banyak sekali yang menjadi pejabat, ya, yang menjadi elit-elit pembuat kebijakan. Itu banyak yang belajar di Barat, sehingga ketika mereka pulang ke negeri Muslim, pemikiran mereka itu menjadikan Barat sebagai superior. Barat sebagai superior, liberalisme sebagai superior, sekularisme sebagai superior dan seterusnya. Nah, karena mereka jadikan cara pandangnya adalah cara pandang Barat, sehingga Islam akhirnya dianggap sebagai inferior. Itu maksudnya ya yang benar, yang baik kita terapkan di negeri kita itu adalah ya liberal gitu, sekuler, demokrasi, HAM dan seterusnya. Nah, kalau ada Muslim yang datang membawa gagasannya, oh nggak boleh itu berbahaya, itu adalah ancaman, ya. Kalau di Indonesia kan istilahnya mensuriahkan Indonesia, atau bahasa-bahasa berapa tahun terakhir itu seperti kadal gurun, ya kan, kadrun. Islam itu dari Arab itu nggak cocok di Indonesia. Jadi ada narasi-narasi yang negatif tentang Islam. Dan itu adalah bentuk dari Islamofobia. Dan yang menyatakan itu tidak selalu orang yang bukan Muslim, bahkan kebanyakan orang Muslim gitu. Nah, di buku ini bisa dilihat bagaimana Islamofobia terjadi di Muslim Majority Societies. Bagaimana Islamofobia terjadi itu ketika umat Islam sendiri itu merasa pokoknya Islam itu tidak boleh, Islam itu harus didisiplinkan, Islam itu tidak boleh terlibat dalam aktivitas ini dan itu hanya untuk ini gitu. Nah, kalau dalam konteks sekarang itu ya Islam itu hanya cocok di masjid dan tempat ibadah gitu. Tapi ketika ada Muslim yang menyuarakan aspirasi politiknya, oh jangan, nggak boleh, itu politik identitas. Oh ini berbahaya nih, ini ancaman nih dan seterusnya. Dan ketika mau Muslim berbicara, wah itu enggak, ini cuman ini saja, cuma propaganda saja. Misalnya ada Muslim menyatakan enggak begitu kok, Islam itu begini, itu cuman omong kosong. Ya. Mirip-mirip kan dengan di Barat.
mereka nggak mau menerima, makanya Islam itu tidak boleh titik gitu, nggak ada penjelasan. Kalau kalian mau jawab, mau respon itu nggak akan kita dengar. Itu adalah bagian dari Islamophobia, dan itu juga terjadi di negeri-negeri umat Islam. Nah, itu saya kira hadirin sekalian, mudah-mudahan bisa memberi gambaran ya terkait dengan bagaimana fenomena Islamophobia terjadi, bukan hanya ternyata terjadi di dunia Barat, tapi juga terjadi di dunia Islam. Gitu. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan gambaran ringkas terkait dengan Islamophobia. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, angkat tangan. Saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Hasbi atas pemaparannya, sangat menarik ya teman-teman. Dan sepertinya banyak sekali ilmu yang kita dapat pada hari ini, dan tentunya dapat meningkatkan awareness kita sebagai Muslim gitu. Nah, sebelum kita memulai sesi tanya jawab, saya mohon izin Pak Hasbi, sepertinya dari teman-teman dari tadi banyak yang mau on cam tapi kameranya disable gitu Pak. Mungkin bisa di... Oke, pertanyaan pertama solusi ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan umat Islam hari ini, baik dalam level individual, organisasi maupun dalam level negara ya. Saya kira Indonesia juga banyak misalnya melakukan aktivitas dialog, mengirim tokoh-tokoh untuk melakukan dialog dengan berbagai wilayah atau wilayah dengan berbagai aktor begitu, dari berbagai aktor di negara begitu, lintas agama juga banyak dilakukan. Kemudian yang kedua adalah banyak organisasi-organisasi NU Muhammadiyah itu banyak sekali aktif ya untuk melakukan dakwah di berbagai negara. Punya banyak cabang di berbagai negara, termasuk di Amerika ada CHAIR, di Inggris juga banyak komunitas-komunitas Muslim, dan mereka melakukan semua itu secara sukarela dan aktif sekali. Termasuk juga Muslim secara individual di mana-mana melakukan hubungan-hubungan baik dengan non-Muslim di berbagai negara gitu. Dan apa dampaknya? Dampaknya itu adalah walaupun Muslim itu didiskriminasi di mana-mana, tapi teman-teman sekalian bisa melihat data bahwa tingkat pemahaman orang-orang Barat ya, di Eropa, Amerika, Australia, Selandia Baru dan seterusnya itu semakin positif terhadap Islam. Artinya upaya-upaya dakwah Muslim itu semakin terlihat buktinya gitu. Di Amerika itu 1.000 orang masuk Islam setiap tahun. Walaupun upaya sistematis untuk tetap menjelek-jelekan Islam ya. Tapi buktinya Islam itu tetap bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat, bahkan tingkat penerimaan Barat terhadap Muslim menjadi semakin baik. Kalau kalian buka YouTube dan melihat testimoni-testimoni orang Barat itu, bagaimana pandangan kalian tentang Islam? Mereka mengatakan Islam itu adalah orang yang paling baik. Muslim itu adalah orang yang biasa. Saya sangat menghargai. Gitu. Bahkan ada satu kampung di Amerika itu, saya lupa namanya ya. Ada satu video itu yang satu wilayah di California itu perkampungan yang mayoritas Muslim. Yang orang-orang non-Muslim yang ada di situ mengatakan saya sangat suka dengan kehangatan Muslim. Kan? Nah ini bentuk-bentuk dari counter atau dakwah untuk mencegah atau untuk memelisir Islamophobia di Barat pada khususnya. Ini dalam level society atau dalam level masyarakat. Yang masalah sebenarnya itu kan Islamophobia yang terjadi secara sistematis oleh negara. Apalagi diskriminasi seperti di Xinjiang, kemudian seperti di India, seperti Prancis misalnya, atau di berbagai negara-negara Eropa yang melarang Muslim ini dan itu dan lain sebagainya gitu. Melarang mendirikan tempat ibadah lah, melarang sekolah pakai hijab lah gitu. Di India, saya kira India sekarang, India, Palestina, kemudian Rohingya itu yang paling mendesak sebenarnya kan, gitu. Dan ini itu tidak bisa didekati melalui pendekatan society level, gitu. Pendekatan dakwah individual dan pendekatan dakwah organisasi nggak bisa. Ini pendekatannya bukan amar ma'ruf mungkar biliat dengan tangan, tapi amar ma'ruf bukan dengan lisan ya, tapi dengan tangan gitu. Harusnya memang ada kekuatan-kekuatan penekan secara politik yang bisa maksa negara-negara ini untuk at least menghentikan itu gitu. Atau kalau tidak bisa ya diintervensi secara militer. Yang kita harapkan sebenarnya itu kan ya PBB dengan prinsip-prinsip dan kesepakatan-kesepakatan
yang mereka punya, bahwa misalnya ketika sebuah negara melakukan tindakan pelanggaran HAM besar-besaran, maka PBB dengan kesepakatan dari Dewan Keamanan itu bisa melakukan intervensi kemanusiaan di sana gitu. Harusnya begitu kan, tapi masalahnya kan tidak begitu gitu. Kalau kita lihat bagaimana umat Islam di masa lalu melakukan mitigasi atau menghadapi Islamofobia, maka kita melihat bahwa level-level kekuasaan negara itu mampu secara efektif untuk menghentikan itu. Seperti misalnya tadi Voltaire ya, kalau tidak salah tahun 1800-an. Kalau teman-teman lihat filmnya Sultan Abdul Hamid II, itu kan rencananya seniman Prancis itu kan akan menampilkan Nabi dalam panggung kesenian gitu. Dan itu sebenarnya konsep yang kurang positif terhadap Nabi. Dan apa yang Sultan Abdul Hamid lakukan di era Utsmani waktu itu mengundang duta besarnya Prancis, mengancam kalau itu tetap diizinkan maka Prancis akan terancam. Maka Sultan waktu itu mengatakan ya kami tidak bertanggung jawab terhadap keamanan Prancis itu. Artinya ada ancaman militer di sana gitu. Kadang-kadang makanya dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu kan tergantung kebutuhannya gitu. Kalau memang kita cuma butuh ngomong, ya kita sampaikan saja. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh level grup atau kelompok atau individu. Seperti yang terjadi sekarang gitu. Kenapa umat Islam itu semakin tinggi pertumbuhannya? Salah satunya adalah karena dakwah yang terus-menerus dilakukan. Tapi yang susah ini kan Muslim yang menjadi target kekerasan langsung, dan itu dilakukan oleh negara. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Yang kita harapkan sebenarnya adalah penguasa-penguasa Muslim gitu, yang bisa mengikuti tradisi-tradisi di masa lalu untuk melakukan aktivitas politik, ya, bahkan mungkin militer ketika dibutuhkan untuk melakukan penghentian terhadap kejaman terhadap Muslim. Nah, banyak sekali sejarah di masa lalu yang menunjukkan tentang itu. Di era Mu'tasim Billah misalnya, di era Abbasiyah, ada seorang muslimah, itu satu muslimah itu disingkap auratnya oleh salah satu penduduk di wilayah Romawi Timur, Antium gitu. Dan perempuan ini melapor, berteriak, dan teriakan dia sampai kepada Mu'tasim Billah, sultan waktu itu di Abbasiyah, kemudian diinvasi gitu wilayah tersebut gitu. Nah, sebenarnya konsep-konsep intervensi militer untuk kepentingan menciptakan keadilan, membebaskan hak-hak masyarakat yang tertindas itu sudah diadopsi dalam konteks modern hari ini. Makanya di PBB itu ada konsep R2P, right to protect, ya. Dewan Keamanan bisa bersepakat untuk melakukan intervensi militer kepada negara-negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran kemanusiaan seperti genosida dan pembalasan etnis. Tapi sayangnya tidak dilakukan oleh PBB. Nah, saya kira kita tidak perlu selalu merujuk pada PBB kan. Umat Islam harus itu bersatu gitu. Bersatu, kemudian kalau memang tidak bisa dengan OKI ya, karena OKI juga sangat rentan terhadap perebutan negara-negara besar, ya sudah, inisiatif sendiri, galang kekuatan, perkuat diri, dan kemudian mengambil tindakan-tindakan yang semestinya dilakukan untuk membela umat Islam yang menjadi korban Islamofobia, utamanya yang dilakukan oleh negara secara fisik. Nah, saya kira dua pendekatan itu yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ya pendekatan lisan untuk Islamofobia yang levelnya narasi, atau Islamofobia yang levelnya propaganda negatif. Tapi untuk Islamofobia yang sifatnya fisik, yang diskriminasi dan serangan kepada muslim secara sistematis dan besar-besaran, ya amar ma'ruf nahi mungkarnya atau cara kita menanganinya yaitu dengan pendekatan kekuasaan gitu. Ya, pendekatan politik, pendekatan militer dan seterusnya. Saya kira itu cara yang paling efektif ya untuk bisa menghentikan semua itu. Sama dengan bagaimana cara Amerika atau Eropa menghentikan diskriminasi terhadap Yahudi kan, dengan cara memberikan tempat ke Yahudi di Palestina, membiarkan mereka membangun negara sendiri, ya kan? Gitu. Sama dengan bagaimana cara negara-negara yang terjajah dulu menghentikan penjajahan negara-negara penjajah, ya perjuangan militer dan perjuangan politik. Itu pembebasan. Kadang-kadang kita butuh perjuangan fisik, butuh aktivitas fisik, aktivitas militer untuk melawan tindakan serangan-serangan fisik yang ditujukan kepada kita.
Nah, sayangnya sekarang umat Islam itu eh, tidak memiliki negara-negara yang bisa membackup gitu secara politik dan militer. Sehingga ya kelompok-kelompok saja itu yang banyak aktif melakukan dakwah di mana-mana. Tapi kan levelnya cuma di level itu narasi saja. Gitu. Ya, dan walaupun itu positif ya, sangat baik sekali. Tapi itu di satu sisi umat Islam yang tertindas secara fisik itu tetap tidak bisa dibebaskan dan diselamatkan. Di masa lalu ada konsep futuhat, jihad dan seterusnya. Dan itu menjadi cara untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzalimi atau umat Islam yang terzalimi. Nah, seharusnya kita umat Islam sekarang bisa belajar tuh dari bagaimana pendahulu-pendahulu umat Islam dalam melakukan itu. Dan itu sebenarnya diakui oleh prinsip-prinsip internasional yang ada hari ini. Gitu. Itu pertanyaan pertama ya, yang sudah jawab ya. Yang pertanyaan kedua tentang kerjasama dengan Barat ya. Sebenarnya gini, motif dari Islamofobia itu ketika itu dilakukan oleh negara atau ketika itu dibiarkan oleh negara, maka motifnya jelas, motif politik ya. Seorang penulis di mana ya, di Times, kalau times.com, saya pernah membaca, dia orang India. Dia menulis kenapa Narendra Modi dan partai termasuk ormas pendukungnya, kenapa itu sekarang menggencarkan Islamofobia. Ya, padahal 2014 itu pada saat Perdana Menteri Narendra Modi itu ingin menjadi Perdana Menteri, itu bahasa kampanyenya itu adalah kami ingin menciptakan kesejahteraan, menghentikan pengangguran, menciptakan keadilan. Tapi 2018 pada saat Narendra Modi itu ternyata sampai 2018 tidak terjadi. Janji-janji itu ternyata tidak terpenuhi. Kemiskinan tetap tinggi, pengangguran tetap tinggi dan seterusnya. Nah, penulis itu menyampaikan bahwa tahun 2018 karena Modi gagal dalam merealisasikan janji tapi ingin berkuasa kembali, dia mengalihkan persoalan sebenarnya masyarakat ke persoalan identitas gitu. Jadi ini kan ceritanya dia gagal nih. Kalau gagal kan seharusnya turun popularitasnya kan. Nah, untuk menjaga popularitas Modi, maka Modi bersama tim politik bersama dengan para pendukungnya itu menjual atau menggoreng isu-isu identitas. Dan isu identitas yang paling bisa digoreng adalah Muslim dan berbagai ancaman yang mereka gambarkan yang bisa dihasilkan oleh Muslim. Dan itu yang membuat akhirnya popularitas Modi tetap akhirnya meninggi sampai hari ini. Kenapa? Karena masyarakat India itu didesain pemikiran mereka dari persoalan sebenarnya, dari kegagalan rezim menjadi persoalan identitas gitu. Yang sebenarnya Muslim itu tidak ada ancaman sama sekali. Ya, survei-survei kalau hadirin sekalian, teman-teman sekalian melihat survei bagaimana respon masyarakat India terhadap Muslim, mayoritas positif, nggak ada masalah, gitu kan? Hanya minoritas saja yang negatif, yang close view. Cuman kenapa mereka bisa membabi buta karena disupport dan dibiarkan oleh rezim gitu. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan politik rezim. Sama juga dengan di Eropa, di mana-mana juga sama. Misalnya kenapa Donald Trump mengangkat isu-isu Muslim, sebenarnya ya sama gitu untuk kepentingan politik supaya banyak yang pilih dan sebagainya dan seterusnya. Jadi Muslim itu dieksploitasi untuk kepentingan politik penguasa. Saya kira sama, di Myanmar juga sama. Saya pernah membaca 2007-2008 itu, waktu itu kan ini masyarakat mayoritas Hindu 2007 itu melakukan aksi besar-besaran untuk menentang otoritarianisme penguasa junta militer waktu itu. Tapi setelah 2007, junta militer itu termasuk jaringan-jaringannya, termasuk dari kalangan Hindu, Buddha ya, ekstrim itu, mengalihkan perhatian. Nah, itu politik pengalihan, ya, mengalihkan mengalihkan masalah masyarakat dari masalah otoritarianisme, junta militer, kemiskinan, ke masalah Islam sebagai ancaman. Gitu. Jadi itu hanya rezim begitu. Kadang-kadang mereka itu mengalihkan masalah kita yang sebenarnya ke masalah yang lain, menciptakan musuh bersama untuk mengamankan posisi mereka. Gitu. Sama dengan di Indonesia kan, masalah radikalisme di Indonesia. Ini pengamat politik berbeda pendapat, tidak semua sepakat dengan pemerintah. Ada yang mengatakan bahwa masalah kita intinya itu bukan radikalisme di Indonesia. Masalah kita itu sebenarnya adalah masalah kemiskinan, kegagalan rezim dalam menciptakan kemiskinan. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ya kalau isu-isu identitas itu diangkat-angkat oleh negara, maka biasanya ada politik-politik
ada kepentingan politik di belakangnya yang ingin mereka juangkan, dan ada kegagalan yang mereka pengen lindungi atau tutupi. Nah, gitu kira-kira. Oke, saya kira itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hasbi atas jawabannya. Bagaimana Mas Muhammad Kahar dan Mas Deva, apakah sudah terjawab? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, Iya, Pak. baik. Sepertinya di kolom chat ada 2 pertanyaan, Pak. Izinkan saya membaca pertanyaan pertama dari Mas Alfian, mahasiswa Unhas Makassar. Pertanyaannya, di luar negeri, sebentar. Pertanyaannya, di luar negeri Islamofobia itu sendiri digambarkan, diidentikan dengan seluruh umat Islam gitu. Tapi dalam negeri sendiri, Islamofobia hanya segolongan atau kelompok orang saja yang tidak sepahaman dengan pemerintah. Nah, di lingkungan kampus menjadi masalah bagi mahasiswa yang tergabung di lembaga dakwah yang terindikasi berafiliasi dengan organisasi yang dianggap terlarang, sehingga mendapatkan diskriminasi seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana menyampaikan hal tersebut ke pihak dosen atau pihak terkait yang mempermasalahkannya? Itu pertanyaan pertama, Pak. Langsung dijawab dulu, Pak, atau Boleh. ditampung dulu? Boleh. Jadi saya kira gini ya, teman-teman kalian. Islamophobia itu kan adalah gambaran yang subjektif tentang Islam yang kesannya memang buruk gitu. Jadi tadi itu kan definisi awal, Islamophobia itu adalah unfounded hostility atau sebuah bentuk kebencian yang tidak berdasar. Nah, ini tidak berdasar, biasanya emosional. Jadi biasanya serangan-serangan itu subjektif dan tidak atau baseless, tidak punya data gitu. Tidak punya data, tidak punya argumen. Nah, makanya umat Islam di berbagai negara mereka itu tidak mengatakan bahwa Islam itu gini loh. Kadang-kadang mereka itu tidak bersuara. Kadang-kadang mereka tidak butuh untuk berkata untuk menunjukkan bahwa Islam itu baik. Gitu. Mereka hanya menunjukkan sikap yang positif terhadap non-Muslim, sikap yang positif terhadap tetangga-tetangga mereka, membantu mereka dan seterusnya. Dan bagi non-Muslim yang ada di Eropa yang benci Islam itu sangat berkesan buat mereka dan menjadi positif terhadap Islam. Gitu. Itu banyak kasus, silahkan cari itu di YouTube, banyak sekali testimoni-testimoni. Ada mantan militer Amerika, bahkan ada satu orang, satu partai dengan Geert Wilders ya di Belanda yang pernah bikin video fitnah tahun 2000-an awal, dan sekarang menjadi Muslim yang taat. Gitu. Dia orang petinggi partai sayap kanan di Belanda, dan dia tuh pengen nulis buku. Dia orang Islamofobia, dia benci Islam dan dia mengatakan ya saya paham Islam dari media. Makanya benci sekali sama Islam. Dan apa yang dilakukan? Dia pengen buat buku tentang Islam. Makanya dia baca Quran, mengumpulkan buku-buku tentang sejarah Nabi dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Pada saat dia membaca Islam, membaca sumber-sumbernya, dia malah terbuka, menjadi objektif terhadap Islam, dan dia menjadi Muslim pada akhirnya. Objektif, simpatik, kemudian menjadi Muslim. Nah, itulah yang dilakukan oleh umat Islam di luar sana, di berbagai negara. Gitu. Mereka tidak menghabiskan energi. Islam tidak begini kok, Islam tidak begini, gitu kan? Dituduh Islam itu, misalnya ada yang mengatakan Islam itu ketika perempuan pakai hijab maka itu diskriminatif, ya kan? Umat perempuan Muslim di Barat mereka tidak mengatakan wah tidak begitu itu salah. Apa yang melakukan? Mereka bikin hijab challenge, ya kan? Hijab challenge, street hijab challenge. Jadi mereka itu bawa hijab, kemudian di taman orang-orang yang setengah terbuka auratnya itulah kira-kira orang Eropa itu dipakaikan hijab, pakaian cadar. Dan ternyata mereka pada surprise dan mau cantik sekali, bagus sekali, saya merasa aman, saya merasa terjaga. Jadi kadang-kadang mereka tidak berbicara, cuma menunjukkan saja gitu. Jadi secara umum umat Islam begitu, ya kan, sama dengan di era Nabi dulu. Pada saat seorang sahabat dikirim ke Madinah untuk berdakwah ke kepala-kepala suku, apa yang utusan Nabi itu lakukan di Madinah? Dia mengatakannya silahkan dengarkan dulu, kalau tidak suka tinggalkan. Jadi kita hanya menyampaikan. Jadi kalau mereka itu ketakutannya karena emosional dan tidak berdasar, kita yang dituduh itu menyampaikan argumen secara objektif dan punya dasar. Yang namanya
hal-hal yang benar dan punya dasar itu pasti akan masuk ke telinga dan masuk ke kepala dan hati, ya kan? Jadi, hal-hal yang sifatnya tidak rasional, tidak yang subjektif dan tidak berdasar itu masuk ke telinga dan tidak akan lama gitu. Dia tidak, karena dia tidak punya basis, tidak punya argumen, maka ketika yang masuk itu adalah benar, rasional dan objektif, ya maka pasti akan diterima. Nah, itu yang terjadi di luar sana. Kenapa semakin banyak anak-anak muda sekarang yang positif terhadap Islam? Ya karena itu. Karena di samping mereka mendapatkan propaganda negatif tentang Islam, mereka membaca Islam. Mereka bertemu dengan orang-orang Muslim, mereka berteman dengan orang-orang Muslim, sehingga mereka merasakan sendiri itu bagaimana sih Islam, bagaimana sih Muslim, bagaimana Islam. Jadi saya kira strategi kita seperti itu saja, ya. Tidak perlu terlalu ini. Simpelnya adalah menyampaikan apa yang benar saja, ya. Yang kita bawa benar, yang kita sampaikan benar, Islam yang benar, pasti akan diterima oleh mereka. Ya, walaupun mungkin pada saat pertama, wah nggak boleh, ini berbahaya dan seterusnya. Tapi ketika kebenaran itu masuk, maka dia pasti akan diterima. Walaupun mungkin butuh waktu kadang-kadang kan. Karena manusia itu kadang-kadang kan bukan hanya punya otak, tapi punya ego. Ya kan? Kadang-kadang ego dulu yang main duluan, kadang-kadang yang bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Ego dulu tuh yang depan. Gitu. Jadi tidak perlu memaksa orang untuk bisa menerima yang kita pahami, yang kita pikirkan. Jadi fokus kita apa? Tablik ya, atau menyampaikan apa yang Islam ajarkan, itu saja. Gitu. Jadi fokus dakwah saja, ya kan? Sama dengan dulu di era Soeharto, kan sangat Islamofobik gitu, kerudung dilarang dan seterusnya itu. Tapi apa yang terjadi? Karena proses-proses penyadaran, proses-proses dakwah yang terjadi secara kultural, akhirnya sampai hari ini malah hijab itu menjadi the most trending style saya kira ya sekarang gitu. 10 tahun 20 tahun yang lalu jarang sekali orang pakai hijab ke kampus negeri. Sekarang di mana-mana orang pakai hijab gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena terjadi proses dakwah yang kultural di masyarakat yang akhirnya mengubah cara pandang masyarakat dari hijab itu lambang yang rendah, yang buruk, menjadi hijab itu menjadi style sekarang. Apalagi didakwakan oleh selebriti atau public figure. Jadi powernya itu semakin kuat lagi. Nah, saya kira metodenya ya seperti itu ya, dakwah menyampaikan kebenaran secara intelektual, secara rasional, secara objektif. Gitu. Itu Aulia, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Bagaimana Mas Alfian, apakah ada tanggapan ataupun sanggahan? Bisa langsung disampaikan. Ya, terima kasih, cukup. Ya. Baik, terima kasih banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Talita Nabila di kolom chat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa lembaga dakwah Islam yang ada di universitas itu merupakan itu menganut golongan Islamofobia? Karena lemahnya iman mahasiswa dan terkadang mahasiswa itu keras kepala, apakah permasalahan Islamofobia, apakah pihak berwajib bisa membantu permasalahan Islamofobia? Karena secara fisik hampir membuat citra umat Islam tersebut buruk. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya saya kira ini ya, bagaimana kita tidak terpapar Islamofobia. Saya kira jawabannya adalah kita harus banyak belajar, teman-teman sekalian ya. Jangan menjadi orang yang kita harus banyak belajar dan kita harus paham karakter Islam seperti apa. Bahwa Islam itu punya prinsip-prinsip yang tidak bisa dibantah, tidak bisa disimpangi. Hukum-hukum yang sifatnya pasti, yang jelas itu ya nggak bisa disimpangi, seperti ada ya kan, rukun iman. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, walaupun dia komunitas Islam, ya nggak boleh kita ikuti, ya nggak? Gitu. Atau kalau ada kelompok yang mengatakan nikah beda, sama jenis itu boleh, apa boleh itu? Kenapa? Karena sudah jelas tuh hukum-hukumnya dalam Islam. Kalau ada yang mengatakan ini komunitas Muslim cinta khamar, ya nggak boleh itu kan? Kalau komunitas Muslim cinta Islam ya oke. Tapi kalau isinya itu bertentangan dengan hukum-hukum syariat, ya janganlah diikuti gitu. Bagaimana supaya kita bisa paham yang mana yang benar yang salah? Ya harus rajin ikut kajian gitu. Jangan cuman dia TikTok ya kan? Tapi rajin ikut kajian. Ya kalau ada pengajian di kampus, misalnya teman-teman di UII, ikutlah kajian di masjid kampus. Saya kira setiap pagi ada ya mungkin ya. Atau setiap hari ada itu pengajian-pengajian Ustadz. Nanyalah ke mereka, Ustadz bagaimana kalau ada ini?
Nah, itu akan membuat kita menjadi terhindar dari Islamophobia. Mungkin ada pertanyaan, tapi Ustadz beda-beda tuh, atau tapi Pak beda-beda tuh, ada yang Islam ini, Islam itu. Saya kira kelompok-kelompok Islam yang ada sekarang itu yang populer di Indonesia tuh nggak ada yang sesat ya. Kalau beda-beda beberapa itu ya perbedaan yang ratusan tahun terjadi gitu. Mau Ustadz di TV, Ustadz di Muhammadiyah, NU dan seterusnya, itu sholatnya sama itu. Yang beda cuma ada yang kunut nggak kunut ya kan. Ada yang halal bihalal, ada yang enggak. Ada yang Isra Miraj atau enggak. Itu kan bukan kewajiban dalam Islam. Jadi mau Isra Miraj silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa ya kan. Gitu. Itu nggak ada, bukan hal yang sifatnya pondasi gitu. Hal yang sifatnya usul atau asas dalam agama kita. Kita juga harus paham itu bahwa keragaman organisasi itu hal yang wajar dan tidak perlu membuat kita menjadi eksklusif gitu, ya. Jangan sampai keragaman organisasi membuat persaudaraan kita menjadi putus dan itu malah melanggar hukum persaudaraan Islam dan melanggar kewajiban kita dan itu membuat kita berdosa gitu. Jadi saya kira gitu ya, Talita, banyak belajar, jangan berhenti belajar ya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi gitu lah kira, dari buayan sampai liang lahat. Kita tuh tidak akan bisa cukup untuk belajar. Belajar apa? Belajar memahami pondasi keyakinan kita satu sisi. Yang kedua, belajar memahami realitas ya. Jangan sampai kita merasa ikut-ikutan keren, ternyata sudah melanggar apa yang kita yakini gitu ya. Kenapa? Karena realitas itu bukan sesuatu hal yang terjadi secara alami. Ya, pasti ada keyakinan tertentu di realitas itu. Misalnya apa? Ada keyakinan menikah dengan sama jenis boleh kok, itu perkembangan zaman. Yakin dan percaya bahwa perkembangan zaman tentang itu pasti dilandasi oleh sebuah keyakinan tertentu. Keyakinan apa? Keyakinan yang tidak Islami, keyakinan dari orang-orang yang tidak beragama misalnya, keyakinan dari peradaban lain yang cinta kebebasan. Ya, jangan sekali-kali mau terperdaya oleh keyakinan, oleh paham bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu alamiah. Kalau kita mau maju kita ikuti, jangan sekali-kali ya. Dalam Islam itu perkembangan zaman itu harus tetap mengikuti prinsip-prinsip Islam. Bagaimana cara untuk kita tahu? Ya belajar, berguru, ikut kajian gitu ya, ikut ustadz misalnya ya. Tapi ya begitulah kira-kira ya, belajar, banyak belajar. Semoga ini bisa menjawab, Aulia. Baik, terima kasih banyak Pak Hasbi. Mbak Talita Nabila, apakah sudah terjawab atau ada sanggahan? Sudah cukup menjawab, makasih Pak Hasbi. Baik. Untuk teman-teman yang lain bisa ini ya, memberikan tanggapan ataupun mau sharing ilmu bisa di sini karena nantinya door prize tidak hanya diberikan kepada penanya, akan tetapi juga teman-teman yang sharing dan menanggapi seperti itu. Kemudian di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Mbak Diona Aurelia. Izin bertanya Pak, bagaimana Islamophobia dapat berdampak pada kebijakan publik dan hukum di sebuah negara? Mana Islamophobia dapat berdampak pada kebijakan publik dan hukum di berbagai negara? Ya kalau di Eropa itu kan, di Prancis itu pelarangan hijab di sekolah misalnya. Kemudian pelarangan masjid ya di Austria misalnya. Dan macam-macam lah gitu terjadi. Kalau di era Trump itu ada travel ban ya, pelarangan negara-negara muslim tertentu untuk masuk ke Amerika gitu. Ada yang mengatakan itu muslim ban ya. Kalau di Indonesia di era Soeharto tadi pelarangan hijab di sekolah gitu misalnya. Pelarangan hijab di tempat-tempat kerja misalnya. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan yang sifatnya fobia terhadap Islam gitu. Gitu kira-kira ya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena tergantung dari pikiran ya. Pikiran-pikiran mereka itu, biasanya para pejabat itu kan tidak semuanya punya pikiran yang terbuka dan toleran ya. Apalagi di era sekarang tuh di Eropa yang kebanyakan malah yang mendapatkan posisi suara yang banyak itu kelompok-kelompok sayap kanan gitu, baik di Prancis, Inggris, di Jerman, kemudian di mana, di Italia, di Belanda, di Hungaria misalnya dan seterusnya itu ya, banyak yang seperti itu gitu. Banyak pemimpin yang fobia terhadap Islam, yang anti imigran, kemudian yang rasis, yang pro white supremacy
ya yang memperjuangkan dominasi kulit putih misalnya dan seterusnya. Nah, ketika mereka memimpin, ya mereka yang akhirnya mengambil alih dan membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap Islam. Gitu. Kalau di dunia Islam itu yang paling nyata, kalau di dunia Islam ya yang paling nyata itu adalah ini. Kelompok-kelompok politik Islam itu akan selalu dipandang sebagai ancaman, ya kan? Kalau di Mesir itu, di Ikhwanul Muslimin itu akhirnya ditumbangkan. Salah satunya karena itu gagasan-gagasan yang memandang kelompok-kelompok politik Islam itu berbahaya, gitu. Bisa melakukan revolusi religius dan membahayakan negara yang sudah ada. Nah, di mana-mana kelompok politik Islam itu pasti akan begitu, ya. Ya, ada satu buku yang menarik tuh ditulis oleh Fawaz Gerges. Judulnya Clash Islam dan Barat, Islam dan Amerika, Clash of Interest or Clash of Culture, tidak salah judulnya. Nah, itu membahas banyak tentang itu, bagaimana Amerika memandang kelompok-kelompok politik Islam. Dan biasanya ketika ada kudeta-kudeta terhadap kelompok politik Islam yang berkuasa di negeri Muslim, itu Amerika akan setuju biasanya. Karena Amerika juga punya pemahaman gitu bahwa kelompok politik Islam itu kelompok yang berbahaya, itu kelompok yang mengancam seterusnya. Nah, walaupun tidak semuanya seperti itu ya, ada juga kelompok-kelompok intelektual khususnya di Amerika yang mereka memandang ya tidak seperti itu. Kalau politik Islam itu malah harus diakomodasi, harus diberikan tempat, gitu. Jadi jangan dipandang mereka sebagai suatu hal yang buruk, gitu. Jadi banyak hal ya saya kira. Misalnya contoh ginilah, walaupun ini saya kurang pendapat dengan ini. Ada yang mengatakan Demokrat ketika Demokrat menang di Amerika dan Republik menang, itu akan berbeda sikap mereka terhadap Islam. Gitu. Kalau Demokrat itu lebih liberal, makanya lebih akomodatif terhadap Islam dan terlalu agresif terkait dengan kebijakan luar negerinya, ya. Tapi kalau Republik agresif gitu, sangat Islamofobik dan seterusnya. Ada yang mengatakan seperti itu, walaupun tidak selamanya itu benar ya, karena terbukti baik pada era Demokrat maupun Republik ya dunia Islamnya tetap saja diintervensi dan didominasi oleh Amerika Serikat gitu. Saya kira itu. Aulia. Baik, terima kasih Pak Hasbi atas jawabannya. Bagaimana Mbak Diona Aurelia, sudah terjawab? Sudah Mbak, terima kasih atas jawabannya Pak Hasbi. Baik. Mari teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand. Masih ada waktu ya untuk bertanya dan berdiskusi. Bisa raise hand ataupun langsung on mic juga bisa. Atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dari hasilnya. Baik, mungkin di sini ada Mbak Hasnia yang mau bertanya sepertinya. Bisa on mic, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sangat menarik Pak ya terkait dengan pembahasan Islamofobia. Tadi yang Bapak telah sampaikan bahwa ternyata memang Islamofobia ini terjadi dari kafir Barat begitu Pak ya, dari Barat dan juga tidak hanya terjadi pada dunia Barat, dan ini juga terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, pertanyaan dan faktanya memang di negeri-negeri kaum muslimin, kalau kita lihat terkhusus di negeri kita sendiri gitu Pak ya, di Indonesia, minta maaf kalau kita lihat dari sisi struktural ya, tadi yang sempat Bapak sampaikan bahwasanya kebijakan dan ternyata kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penguasa kita juga hari ini itu menampakkan, minta maaf saya melihatnya menampakkan ada Islamofobia Pak. Misalkan kita lihat bagaimana Kepala BNPT
itu kemudian mengusulkan adanya mekanisme mengontrol rumah ibadah, khususnya masjid, Pak. Nah, kemudian yang tadi juga sempat saya mendengar yang Bapak sampaikan bahwa yang apa namanya ternyata misalkan isu yang Bapak tadi sampaikan bahwasanya apa namanya Demokrat kemudian Republik itu bisa apa namanya menyelesaikan persoalan kaum muslimin, ternyata faktanya juga tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah sebenarnya akar masalah dari atau yang mendasar Pak dari persoalan ini begitu Pak? Apakah dengan kemudian kita memilih misalkan tadi ya, misalkan Demokrat ya atau misalkan Republik tadi yang kemudian kita mengharapkan bisa menyelesaikan persoalan sehingga kemudian tidak terjadi Islamophobia ya yang kita lihat ini terjadi di apa namanya di seluruh negeri Pak begitu. Jadi begitu Pak, apakah memang ada yang mendasar karena ada persoalan yang lebih mendasar lagi Pak begitu. Sehingga ini selalu terjadi dan ini juga yang kita rasakan di negeri kaum muslimin saat ini termasuk kita di Indonesia. Sehingga kita kemudian ketika kemudian kita menyampaikan Islam, kita ngajak sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, kita ngajak dengan kita berdakwah. Tetapi ketika kita berdakwah juga Pak, kita juga dianggap ketika itu bertentangan, ketika itu berselisih dengan apa namanya pemahaman daripada apa namanya penguasa misalnya, ini kita dianggap radikal. Nah, bagaimana mensikapi ini Pak? Dan bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa? Ya, terima kasih Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma satu pertanyaan ya, Aulia ya. Sepertinya ada satu lagi di kolom chat. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari Mas Yusuf Abdullah. Apakah saya bacakan dulu Pak pertanyaannya, kemudian nanti dijawab. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Yusuf Abdullah. Bagaimana kemudian upaya Oki dalam mengadvokasi isu Islamofobia di India, utamanya dalam kasus Undang-Undang Citizenship Amendment Bill India tahun 2019 yang mengatur tentang hak warganegaraan India tetapi tidak mencantumkan agama Islam dalamnya? Ya, baik. Pertanyaan pertama, ya betul ya di Indonesia juga. Saya kira saya sudah menyampaikan tadi bahwa ketika bicara mengenai gagasan politik Islam itu termasuk di dunia Islam sendiri itu pasti sangat alergi gitu ya, bisa dikatakan demikian. Padahal sebenarnya ya apa sih masalahnya kita mendiskusi tentang politik Islam gitu? Karena politik Islam menurut saya sangat bagus sekali untuk bisa kita jadikan sebagai inspirasi dalam kita bernegara. Kenapa? Karena ya kita tinggal baca sejarah sirah bagaimana Nabi menjadi seorang pemimpin kan. Bagaimana para pemimpin-pemimpin setelah beliau itu menjadi pemimpin gitu, pemimpin yang cinta kepada rakyat kecil dan seterusnya, pemimpin yang apa namanya yang adil terhadap masyarakat baik pada Muslim maupun non Muslim. Kalau kita baca sejarah penggusuran Yahudi di Mesir oleh Amr bin As misalnya, bagaimana Umar bin Khattab itu padahal si Yahudi itu sudah diberikan kompensasi, sudah reot gitu ya. Sudah apa namanya sudah hampir hancur gitu. Kemudian tapi si Yahudi tidak setuju untuk digusur. Kemudian ke Madinah melapor ke Umar bin Khattab gitu. Dan Umar bin Khattab mengirimkan tulang unta yang sudah digaris dengan pedang kepada Amr bin As, dan Amr bin As tiba-tiba berkeringat dingin dan kemudian menyuruh rumah si Yahudi ini didirikan. Padahal dilihat dari tujuannya Amr bin As itu perluasan masjid. Dan Yahudi itu akan dibangunkan rumah yang paling bagus gitu. Tapi Yahudi ini tidak setuju dengan itu dan akhirnya melapor ke Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian gagal penggusuran itu, ya kan? Nah, ini kan cerita yang sangat bagus sekali untuk kita angkat menjadi bahan diskusi dalam politik kita hari ini yang banyak sekali penggusuran mengatasnamakan investasi dan ekonomi, dan itu pun ternyata berapa ratus ribu investasi negara kita, dan bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan kan juga tidak terlihat gitu. Bahkan kita akhirnya menghilangkan warisan budaya, warisan sejarah masyarakat dengan mengatasnamakan investasi misalnya. Nah, kenapa kita tidak mau belajar? Kenapa kita hanya belajar pikiran-pikiran politik dari filsafat-filsafat barat? Nah, itu kan menjadi problem kita gitu. Ketika filsafat barat
la raiba fihi, ya kan? Kalau dalam surah Al-Baqarah itu kan. Tidak ada no doubt gitu, tidak ada masalah. Oke, pokoknya kita diskusi. Ya, Pancasila itu hanya cocok untuk pemikiran-pemikiran barat, tapi untuk Islam jangan dulu. Ya, identitas. Nah, ini kan menurut saya pikiran-pikiran yang Islamofobik, yang close, yang tertutup, yang tidak toleran. Nah, bagaimana kita merespon itu? Ya dakwah. Masa bawa senjata, bawa parang, kemudian kita melakukan aktivitas fisik, kan nggak mungkin. Gitu. Nah, Nabi dulu pada saat berdakwah juga sama. Nabi itu diserang, dihina, dijelek-jeleki, ada yang disiksa, dijelek-jelekan dan seterusnya. Nabi tidak melakukan perlawanan fisik, tapi Nabi melakukan aktivitas yang sifatnya pemikiran gitu. Tapi apa yang membedakan dakwah Nabi di Makkah dan di Madinah adalah dakwah di Madinah itu dakwah Nabi menjadi lebih safe karena dakwah Nabi ditopang oleh politik di situ. Ada kekuatan militer di sana, ada logistik, ada pasukan di situ gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal gitu, umat Islam hari ini itu tetap aktif sekali untuk mendakwakan Islam. Itu yang membuat Islam semakin banyak dipahami dan banyak yang simpati dan bahkan banyak yang menjadi Muslim. Tapi itu kan di level ini, di level pemahaman Islam yang disalahgunakan dan disalahartikan. Tapi bagi Muslim yang terdiskriminasi secara fisik, secara di mana-mana tergusur dan seterusnya, itu kan nggak bisa kelompok-kelompok Islam membela itu, nggak bisa. Kita nggak punya senjata gitu, kita nggak punya pasukan yang kuat, ya kan, dan seterusnya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Seharusnya yang kita desak adalah penguasa-penguasa umat Islam gitu untuk membuat aksi-aksi politik tertentu. Ini nanti nyambung dengan India ya. Yang ya saya kira tidak ada hal yang detail. Kalau di India itu tidak ada hal yang detail yang bisa kita lihat dari Oki. Itu cuma bisa statement-statement saja. Sama lah dengan PBB kan, cuma bisa statement dan statement saja. Itu pun statement itu setelah statement selesai gitu kan. Dan hubungannya mesra gitu kan. India dengan negara-negara Muslim itu mesra. Sama dengan Cina, dengan dunia Islam itu sangat mesra sekali. Bahkan sebagian besar Islam itu mendukung Cina dalam isu Xinjiang gitu. Kenapa demikian? Karena kita sangat butuh dan tergantung terhadap perekonomian di Cina. Nah, itu yang sangat menyedihkan yang bisa kita lihat. Yang seharusnya umat Islam itu bisa bersikap lebih untuk bisa melindungi saudara-saudara Muslim di mana saja gitu. Kenapa? Karena Muslim itu saudara Muslim lain kan. Kalau sakit yang lain, kita juga sakit. Harusnya kan begitu. Dan itu dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ketika ada Muslim yang diperangi, maka umat Islam lain yang datang membela gitu. Muslim di Nusantara, teman-teman sekalian. Pada saat perang Aceh melawan kolonial itu Turki itu datang membantu gitu. Pasukan-pasukan Turki, kemudian Turki mengirim senjata-senjata, dan kalau teman-teman lihat warisan-warisan kesultanan di Nusantara itu banyak sekali yang senjata-senjata yang dimiliki, termasuk simbol-simbol pemerintahan mereka itu yang sangat dekat dengan yang sangat mirip dengan Kesultanan Turki Utsmani. Kenapa Turki Utsmani mendukung membantu para sultan di Nusantara? Karena ada kesamaan keumatan, ada kesamaan rasa dan kesamaan keimanan gitu. Nah, itu kan yang tidak ada hari ini gitu. Ya, dakwah itu dilihat dari problemnya. Kalau problemnya adalah hanya perlu menyampaikan, disampaikan. Problemnya adalah perlu kekuatan, ya harus kekuatan. Nah, itu yang tidak ada di hari kita hari ini gitu. Makanya ya itu membuat kita menjadi tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di umat Islam. Kita tidak punya kekuatan, di sisi yang lain kita tergantung kepada kekuatan-kekuatan yang mendiskriminasi umat Islam, ya kan? Tergantung pada Barat, tergantung ke Rusia, tergantung ke Cina. Terus kita bisa apa kalau begitu? Kita cuma bisa menangis, air mata buaya kan, cuma bisa mengecam, cuma bisa menyesalkan. Kemudian ditulis di Twitter, saya atas nama pemerintah Indonesia mengatakan ini sangat disesalkan. Habis itu selesai. Ya kan? Gitu. Dan ini bukan dari dunia Islam saja gitu. Di mana-mana ketika ada diskriminasi dan kezaliman, ada pelanggaran HAM besar-besaran, negara-negara yang tidak punya power itu kerjanya cuma bisa menyesalkan, menyerukan, ya kan? Biasanya gitu tuh. Saya menyesalkan dan saya menyerukan kepada PBB, saya menyerukan kepada seluruh masyarakat internasional untuk mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah itu. Terus kalau nggak ada yang mengambil sikap, ya udah nonton saja selesai. Nah, gitu kan. Nah, dan siapa yang bisa mengambil sikap? Yang bisa mengambil sikap adalah negara-negara yang punya kekuatan. Nah, itu saya kira sejarah yang kita bisa pahami dari masa lampau sampai sekarang. Nah, itu yang hilang dari kita. Untuk penanya tadi bahas Nia ya, yang hilang dari kita. Sekarang itu kita level dakwahnya cuma bisa ngomong, ya.
Tapi level dakwah dalam aspek yang sifatnya lebih powerful itu kita nggak punya gitu. Seperti yang Umar di masa lalu miliki. Itu Aulia, saya kira sudah terjawab ya dua-duanya. Mudah-mudahan bisa menjawab secara ringkas tadi itu. Baik, terima kasih Pak Hasbi atas jawabannya. Mungkin sesi diskusi kali ini kita tutup. Akan kita lanjut pada sesi kedua, sesi pemaparan materi oleh mahasiswa HIUI. Mungkin saya akan alihkan kepada Mas Fahrul Razi kembali. Kepada Mas Fahrul Razi, silakan. Baiklah, terima kasih moderator Mbak Aulia Eka